yang ikut terkena dampaknya kini terlihat seperti kampung mati yang diselubungi dengan cerita mistis nan mencekam seperti diselimuti misteri. Kini hampir 100 warga terpaksa menempati hunian sementara terhitung 3 tahun pasca bencana melanda. Waktu setelah kejadian ya kami mencari sanak saudara gitu, di teman-teman saudara di sekolahan waktu itu kan, karena masih keadaan darurat gitu, belum ada penangkapan dari relawan apa dari pemerintah, belum ada waktu itu. Jadi kami mencari tempat tinggal sebisa-bisa kami gitu. Ada yang di sekolahan, ada yang di tempat saudaranya tinggalnya gitu. Waktu itu ada 89 kakak keluarga. Area ini Untara. Ini rumah Untara, rumah sementara. Dari RT saya 49, dari RT Ali yang separuhnya. Dari penuturan Pak Ali dan Ibu Aam, perjalanan kami pun semakin yakin untuk menguak beragam cerita mistis serta misteri di balik bencana yang terjadi di kampung ini. Kami pun harus menempuh hampir 3 jam perjalanan untuk sampai di area Kampung Mati Nyomplong. Namun sayangnya dikarenakan akses yang cukup rawan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Ya halo Pak, kami dari tim deg-degan. Iya, udah sore banget ya? Iya Pak. Sampainya. Siap. Bapak, izin mungkin kita boleh bereksplorasi di sekitar sini Pak? Oh iya, mangga silakan langsung aja ke sini. Kalau misalnya terbutuh bantuan apa-apa, ntar rumah saya di sini. Oke, baik. Sebelah sana siap. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Yuk. Mari. Setelah meminta izin kepada Pak Ali selaku ketua RT setempat, penelusuran pun kami mulai. Lagi maghrib, Iya. hawa mereka semakin terasa. Oke, kita sudah sampai ke lokasinya, yaitu Kampung Nyomplong. Dan sepertinya memang karena kampung ini tuh sangat luas, kita akan membagi 2 tim, kata Tasya. Oh boleh, supaya bisa eksplorasi Betul. ke beda tempat ya, boleh Betul, kali ya. betul. Aku boleh dibantu Siap. kalian mungkin sama Kak Den dan juga Kak Rudi. Oke, kalau gitu aku sama Kak Frisli ya. Ya oke. Kita berbicara di sini berarti ya. Oke. Menelusuri ke seluruh Kampung Nyomplong. Mau bangunan yang mana dulu Kak Frisli? Kita masuk ke sini yuk. Kesini dulu. Ya. Hati-hati ya, takutnya ada paku atau apa. Nah, pada saat udah malam hari, disitulah ketakutan aku mulai ada. Dari warga sekitar bahwasanya di desa ini itu mempunyai aturan yang para warga sekitar itu tidak mau di tempat ini sampai jam 5 sore. Tapi aku dan tim malah di tempat ini tuh pada malam hari gitu. Jadi aku udah takut, yang pertama dari omongan itu, kedua juga aku udah ngebayangin kayak banyaknya aktivitas makhluk di tempat ini. Kita langsung coba masuk ke dalam juga kali ya, buat dapat gambarannya. Hati-hati Tasya. Bener-bener hancur. Ini mungkin satu dari banyaknya rumah yang menjadi gambar peristiwa pada saat kejadian bencana alam tersebut, Fasya. Aku berbicara mengenai kejadian di hari itu karena memang terjadinya pada pagi hari. Longsor yang terjadi di sini sangat cepat dan menurutku untungnya ada jeda dari terjatuhnya tanah untuk mengenai bangunan-bangunan di sini tuh ada jeda. Dimana memang para penduduk di sini tuh semuanya terbiasa beraktivitas mulai dari jam 4 pagi. Kayak yang tadi kita lihat juga ya, kita ngelewatin banyak sawah, Betul, perkebunan. perkebunan. Dan memang di pagi hari itu
langsung banyak kegiatan. Tapi Fasya, residu energi yang ada di lokasi ini saat ini cukup terbilang besar. Karena mungkin mengingat sekitar sini kan hutan ya. Betul. Jadi banyak banget dari mereka yang mendeliver kejadian-kejadian di mana terjadinya bencana alam tersebut. Tapi ya itu balik lagi ya Kak Frisly, memang yang aku lihat dari bangunan ini saja tuh damage yang diberikan oleh bencana alam itu sepertinya sangat besar ya. Iya. Sampai-sampai bisa dilihat banyak puing-puing, bahkan rumah ini hanya tersisa kerangkanya aja. Betul. Dan aku masih belum tahu rumah lainnya itu seperti apa dan apakah mungkin ada korban jiwa di tempat ini, kan aku nggak tahu ya. Oke, karena tadi kamu bilang tentang korban jiwa, ada salah satu sosok di samping saya saat ini. Sosok ibu-ibu, tapi memang kalau ditanya ada nggak sih yang meninggal pada saat kejadian tersebut, alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Tapi yang sampai terluka memang ada. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tak jauh dari area ini beberapa perkampungan lain juga turut serta menjadi korban ganasnya longsor. Hingga tercatat beberapa di dalamnya menjadi korban. Mungkin karena itu yang terkena puing, lemparan puing atau batu-batu besar itu Fasya. Jadi memang sempat ada yang mengalami luka. Sosok yang di samping ini sebenarnya sosok penjaga dari bangunan ini. Jadi rumah ini dulunya di bagian depan sini ini adalah bagian kamar yang memang total semuanya hancur memang iya Fasya. Saat ini kita berdiri itu di ruang tamu atau ruang berkumpul keluarga. Jadi kawasan sini itu memang ruang untuk menonton televisi. Terus bagian sini untuk ke toilet. Dan ini ada kamar lagi. Itu bisa dilihat juga Fasya ke belakang. Itu udah bener-bener langsung kebun atau hutan gitu ya. Hutan dimana longsor itu menimpa pekarangan rumah sini gitu. Itu dari semalam ya, semalam itu hujannya deras banget. Sampai pagi jam 7 tuh tiba-tiba bau angus. Oh iya, itu pohon-pohon kok katanya pada jalan. Itu mah tiba-tiba gitu aja. Dan ditarik mundur lagi, aku dapat gambaran bahwa ada seorang keluarga, kepala keluarga yang bernama Supriyadi, Pak Adi, mempunyai 3 anak. Untuk Pak Adi yang tinggal di sini bisa kita bilang mungkin ini adalah rumah secara turun-menurun, di mana residu energi dari sosok perempuan yang sudah paruh baya ini merupakan leluhur dari mereka. Gambarannya itu pada saat kejadian itu kan ini juga ada bekas hancur ya Fasya. Iya betul. Itu terjadi di pagi hari. Jam menunjukkan menuju jam 8 pagi, di mana memang semuanya rata-rata sudah beraktivitas. Betul. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal itu udah pada main-main keluar. Entah sekolah atau apa ya? Itu setelah kita tahun baru. Jadi itu memang masih libur berarti. Iya, jadi emang pada saat itu ya leluhur ini juga bilang pada saat itu sang istri memang sedang istirahat setelah memasak di belakang. Tapi dapat gambaran tiba-tiba dia ngelihat kayak dari belakang itu ada cahaya terang yang seperti menembus tembok. Dan akhirnya si ibu berlari keluar dan melihat gemuruh itu dari belakang. Oh, seperti diberi tanda. Betul, berarti. Untungnya mungkin residu energi yang saat ini kita ada di bangunan ini masih terbilang sangat positif dan memberitahu bahwa dia merupakan leluhur dari Pak Supriyadi yang memang tinggal di sini. Tapi untuk sosok ini sendiri Kak Frisly ada yang mungkin ingin disampaikan nggak sih ke Kak Frisly atau mungkin Kak Frisly pun mendapatkan gambarannya kah sekeos apa waktu itu suasananya pada saat bencana alam itu terjadi? Kalau untuk gambaran peristiwa Fasya yang jelas ada banyak untungnya cekatan ya Fasya orang-orang yang tinggal di sini. Jadi pada saat melihat adanya gemuruh dan memang pada saat itu dari malam memang sudah hujan. Jadi sudah hujan besar. Jadi memang semuanya sudah ada yang menjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi memang dari pas udah mulai ada gemuruh, itu semuanya udah benar-benar maksa dan tidak memikirkan seperti mobil, motor, kendaraan apapun yang mereka punya udah nggak dipikirin. Elektronik atau barang-barang yang ada di rumah. Barusan
apa-apa, kita lanjutin dulu kali ya. Tapi memang karena cekatannya itu, jadi semuanya tuh udah bener-bener ngebludak, Fasyah. Ini semua udah nggak bisa aku bilang jalur evakuasi. Jadi semuanya udah nabrak aja. Udah ada yang lompat, udah yang penting gimana caranya mereka terbebas dari pekarangan rumahnya. Oke, aku ngerti. Berarti memang pada saat itu sangat riuh kondisinya karena semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada yang memikirkan barang elektronik atau barang-barang yang memang bisa kita bilang lumayan penting ya. Iya. Aku tertarik untuk ke rumah belakang karena itu bangunan menurutku masih lengkap. Masih cukup utuh, betul. Iya. Yuk Fasyah, kita ke sana. Permisi, assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut ke sisi lain perkampungan yang ikut menjadi saksi akan keganasan bencana yang terjadi. Sempat kena bencana itulah, menjadikan tempat kena musibah itu. Di segi lain emang saya sudah melihat sosok yang mungkin bisa saya bilang itu adalah sosok yang dulunya sempat kena musibah. Di sini, Kaden. Ada di belakang sini. Oh, di belakang sini. Oke. Permisi. Oke. Jadi di sini udah mulai terasa ya? Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kaden, Ya. mungkin boleh digambarkan seperti apa sosoknya yang ada di sini? Jadi sosok ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki sudah kita bisa bilang tua, dengan penampilan dengan kaos kutang biasa putih, bahkan celana panjang cuma celana kutang bahan katun kayak gitu. Seorang laki-laki jadi sosoknya ya? Kakek-kakek. Kayak kakek. Beliau ini kena bencana, tapi bukan di sini. Betul. Bukan di sini? Bukan di sini kenanya. Jadi emang tempat ini emang yang kena musibah bencana itu sangat luas. Satu kecamatan sangat luas. Nah, beliau ini dulunya bukan menempati bangunan ini, tapi di beda lokasi. Beda tempat kejadiannya itu. Karena memang di sini kan katanya banyak sekali warga yang terkena bencana tanah longsor ya. Seperti yang kita lihat nih, mungkin di sini banyak sekali tanah-tanah. Dan ini ternyata bukan dari korban bencana yang terjadi di sini. Betul. Lalu apa yang menarik dia kira-kira untuk datang ke sini? Nah, kembali lagi, sebetulnya ini sosok ini adalah jin yang menduplikasi, bukan yang dulunya meninggal dan gentayangan gitu, tapi jin yang menduplikasi. Dia sempat bilang sama saya meninggal emang pada saat saya sedang sakit juga. Di saat musibah itu datang dan kondisi saya juga sedang sakit. Jadi tidak bisa lari mungkin pada saat kejadian itu. Saudara saya tuh, kakak saya yang paling gede, waktu pas kejadian itu kan lagi sakit. Dia nggak tahu, kaget, nggak tahu jantung, tahu gimana, mau dibawa ke bidan gitu, udah meninggal di jalan. Barusan dia bilang, dia itu bicara dalam bahasa Sunda. Aya naon, maneh ka dieu. Ada apa Anda kesini? Seperti itu ya kurang lebih ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya mungkin ya. Dia gesturnya seperti ini. Ada apa kamu datang ke sini? Dia kaget karena biasanya orang yang lewat sini tuh cuma sekedar lewat aja. Ini kok kita ini nyari hantu menurut dia. Dia ini kaget banget. Mungkin kita bisa lihat-lihat ke dalam kali ya, karena ini kayak bangunannya sudah cukup lama juga tidak ditempati nih. Cukup lama emang. Kayaknya kalau kita ke bangunan ini kayak nggak cocok, lebih baik kita coba ke sebelah sana. Boleh silakan. Ini pohon pisang ya. Oke, tadi Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasa ada panggilan lewat sebelah sini mungkin. Iya. Apa yang dirasa? Ada sosok laki-laki mendekat, umur 40-50 tahunan, sekitar segitu. Lalu? Assalamualaikum. Anda siapa? Oke, jadi korban.
Jadi di samping saya ada sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih kecoklatan. Oke. Dan dia itu pakai celananya itu celana hitam, bahan hitam. Dan dia bilang, saya adalah salah satu korban. Dia berarti ini yang saya tangkap, dia adalah salah satu jin korin dari korban. Dia berlumuran, ada tanah-tanah di wajahnya. Oh, ya karena mungkin sekitar sini juga kalau misalnya kita bisa sama-sama lihat, ini nggak bersih ya. Jadi emang ada tanah-tanah juga di samping sini sampai ke bawah-bawah. Sebentar. Hah? Kamu kenal di sini? Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi, katanya. Di saat dia sedang berjalan, dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin... Tak dapat dipungkiri, tragedi bencana alam longsor yang menimpa beberapa warga tak hanya menyisakan trauma saja, melainkan mendatangkan satu perkampungan yang masih utuh meski dengan beragam cerita mistis yang ikut terseret di dalamnya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak lebih dalam akan mitos maupun cerita mistis yang beredar di tempat ini? Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi. Tak dirasa, sudah 3 tahun kampung Nyomplong kini dikosongkan layaknya perkampungan mati semenjak bencana terjadi. Namun siapa sangka seolah berkembang sendiri rumor akan keangkeran kampung ini semakin hari semakin terasa. Tak ayal ada cerita tentang warga kampung sebelah yang tak sengaja menyambangi kampung Nyomplong ketika sudah lama kosong. Namun yang aneh, saat didatangi kampung tersebut ramai dan hidup seperti sedia kala sebelum bencana ada. Ada satu kampung tetangga sebelah, dia nggak tahu. Terus dia mampir ke situ mau beli rokok, tahu-taunya ada rumah nyala lampu, masuk ke situ ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu 2 sama bapak-bapak mau beli rokok katanya. Katanya itu rumah kampung Nyomplong diisi lagi ya teh. Nggak ada orang, udah kosong kampungnya katanya. Aku ke situ ada warung, katanya ada ibu-ibu, ada suara bayi, ada suara ngobrol gitu. Rumah-rumahnya pada nyala. Nggak ada, kamu ini error ya Bu, nggak ada orang siapa-siapa di situ. Aku kemarin beli rokok sama siapa, terus dia nggak percaya tuh. Dia lihat ke sana, emang dia nggak ada. Warga rumah pada hancur, pada kosong. Kabur Ki. Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi. Pada suatu hari, di saat dia sedang berjalan di sekitar rumahnya, kemudian ada sesuatu gemuruh. Kakinya itu merasakan seperti ada getaran. Tapi saat itu dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat. Ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah. Tanahnya pecah, bergeser, dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun
dia masuk ke dalam tanah, terhimpit, nggak bisa bernafas, dan akhirnya dia meninggal. Mungkin apa sosok ini sebelumnya pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang sekitar yang lewat-lewat mungkin sekitaran sini? Kamu pernah bicara dengan orang-orang? Apa kamu pernah menampakkan diri kepada orang? Ada beberapa indigo, beberapa orang yang punya kelebihan supranatural yang bisa lihat dia. Pada suatu hari dia jalan, kemudian orang itu tidak sengaja terlihat. Dia tidak terlihat. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Tidak sengaja melihat Secara sosok itu? Tidak sengaja. Tapi kalau menampakkan diri tidak, dia bilang. Oke. Karena dia nggak terlalu suka menampakkan diri, nggak ingin menunjukkan eksistensi sebenarnya. Itu hanya kebetulan. Tidak sengaja, jadi kurang lebih seperti itu ya? Betul. Ya, tapi gini, Tasya sama Gut. Kalau ini kayak saya mendapatkan sesuatu, maksudnya kayak vision, bahwa ada suatu tempat yang dimana notabene itu banyak sosok-sosok yang mungkin bisa kita bilang mengganggu. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Tapi di tempat yang beda. Tempat lain? Ya. Oke, jadi kalau ini dia bukan tipe yang sering menampakkan wujudnya? Betul. Dan betul juga yang disampaikan Budi bahwa sosok ini bukan tipikal yang suka mengganggu. Melainkan emang dia hanya menempati bangunan ini aja. Sedangkan untuk yang kita bilang sosok yang paling mengganggu, mungkin yang apalagi suka mengganggu petani-petani yang ada di sini, suka usil gitu ya, atau menampakkan wujudnya. Betul, itu nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Tapi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa ke sana kali ya. Oke. Di tempat yang lain tuh di sebelah mana, Den? Soalnya saya belum dapat petunjuk. Mungkin kamu lebih jelas. Jadi nanti mungkin kamu yang duluan kali ya. Nanti kita sambil jalan aja. Boleh. Oke. Nah, ini dulunya jalanan perkampungan sini sih, Fasya. Yang bisa dilihat ya. Itu juga ada rumah ibadah. Oh iya benar. Dan saat ini sebenarnya memang bisa dikatakan sudah diaktifkan kembali untuk seperti penanaman dan sebagainya. Jadi kalau misalnya siang dibilang total nggak ada aktivitas, sebenarnya masih ada yang datang untuk ngecek mungkin perkebunan yang masih mereka tanam di sini. Ke arah depan lagi. Permisi. Assalamualaikum. Ngerasa banyak mata nggak sih yang memperhatikan? Iya, jujur. Itu barusan tuh aku mau ngomong kayak, tapi Kak Frisly kayak, aku ngerasa di sini tuh banyak sosok atau gimana ya? Soalnya entah kenapa ngerasa nggak aman atau diawasi gitu loh. Nah, sebenarnya bukan mereka yang menjadi korban bencana alam, karena balik lagi ya, kilas baliknya adalah residu energi di tempat ini cukup besar karena adanya perhutanan dan juga dikelilingi oleh gunung. Jadi itu yang memberikan energi, mungkin tadi kamu bilang kurang nyaman. Tapi yang jelas saat ini memang ada satu sosok yang menurut aku menarik perhatian aku. Di mana? Aku bisa naik deh ya, sebentar ya nggak apa-apa. Coba bantu diituin deh. Dekat. Bisa ya. Di dalam sini tadi ada sosok, mungkin dia menyerupai aktivitas dulunya masyarakat yang memang masih tinggal di sini. Ada satu sosok perempuan yang seperti memakai mukena yang sangat panjang, dan mungkin dia menunjukkan bahwa walaupun ini terkena dampak bencana alam, tapi bisa kita lihat sebenarnya bangunan ini masih termasuk kokoh banget. Betul. Tidak ada kehancuran dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di belakang kita. Iya, betul Kak Frisly. Nah, ini semua pada saat ini, sekarang mungkin kita makin mengeksplor tempat ini, sangat banyak sekali mereka yang mungkin penasaran sama kehadiran kita, Fasya. Iya. Serem banget lagi di daerah, di rumah yang ini nih. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa serem banget sih rumah ini.
kita mendekat lagi ke sana. Tapi aman. Sejauh ini masih aman dan mereka masih memberikan respon yang lumayan positif. Yuk. Assalamualaikum. Terus ini juga sih Kak Frisly, jadi aku mendapatkan informasi dari warga sekitar atau warga yang dulunya itu tinggal di sini. Kalau di tempat ini atau di kampung ini tuh mereka membatasi untuk mereka melakukan aktivitas di kampung ini hanya sampai jam 5 sore. Ya. Itu aku nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak memberitahu aku alasannya apa. Cuma mereka hanya bilang mereka membatasi diri atau membatasi aktivitas yang ada di tempat ini tuh hanya sampai jam 5 sore. Karena gini Fasya, percaya nggak percaya setelah tempat ini sudah tidak ditinggalkan lagi, tempat ini masih menjadi, bisa dikatakan mungkin kampung yang diisi penuh oleh makhluk-makhluk itu. Banyak sekali mereka yang meninggal di tempat ini dan seolah menjadikan tempat ini menjadi pemukimannya mereka. Ada suara orang yang ngobrol gitu, dikirain ada temannya lagi ke sana. Disamping mah nggak ada siapa-siapa katanya. Terus ada sinar lampu gitu. Ya ke sana mah nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya, tapi karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget yang Permisi. Permisi. Oke. Permisi. Oke. Oke Bang Den, Siap. ini kita mau ke arah mana nih kira-kira? Jadi tadi saya dapat sesuatu vision yang di mana Penglihatan ya? yang di mana tempat ini mungkin bisa kita katakan ada suatu hal yang mungkin kekuatannya lumayan. Cukup menarik Ah. keadaan untuk ke arah sini Iya. ya. Oke. Jadi sebetulnya katanya di sini itu kita nggak boleh loh Kak, lebih dari jam 5 sore dan ini langit juga udah lumayan gelap. Oke. Tetap aman nih Kak atau gimana? Insya Allah aman. Nah makanya kita pengen mencoba untuk kenapa sih jam 5 itu tidak boleh ada kegiatan ataupun apa hal yang lainnya lah ya. Kita harus hati-hati karena ini kuat sekali. Makin kesini makin kuat. Ya, Tasya, Budi. Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi. Ada di sebelah sana. Mungkin kamu juga melihat sosok siluman yang lainnya. Di sebelah sana. Tapi emang sekarang kecium aroma dupa gitu ya? Monyet. Ya, ada di sebelah sana juga. Tapi gini, Tasya, kita nggak ngebahas soal segi sosok silumannya saat ini. Walaupun di hadapan kita itu sudah menemukan sosok babi, siluman babi dan siluman monyet. Tapi kita akan membahas soal kejadian yang ada di sini. Saya untuk mencoba Menarik kilas balik mungkin ya? memflashback kejadian apa yang ada di sini. Walaupun sampai saat ini masih ada yang kayak bisikan kayak minta tolong, bahkan bisa kita bilang sampai ke telinga manusia yang awam hal-hal goib. Karena saya dengar kalau udah dari jam 5 ke malam katanya suka ada mitos-mitosnya gitu, suka ada yang suara apa, dengar suara apa gitu. Oh, masalah. Seketika Den Ananda merasakan sesuatu dari atas bukit. Lihat medannya, nggak rata.
nih saat ini sosoknya sedang apa? Apakah sedang berkomunikasi atau sedang melakukan apa ini? Di sini saya dan Den merasakan energi di masa lalu, kekelaman, dan peristiwa yang sesuatu terjadi di sini. Kejadian bencana alam tanah longsor waktu itu sempat terjadi di sini. Ya. Apakah ada korban-korbannya mungkin di sekitar sini, arwah-arwah dari Kalau mereka? untuk yang meninggal di sini tidak ada, Tasya. Tapi soal kepanikan penduduk sini itu sangat betul-betul sangat kuat banget. Nah, kenapa saya tadi mendapatkan vision bahwa di sini tempat paling kuat? Jadi tempat paling kuat itu adalah titik utama kejadian ini, kejadian bencana pada saat itu. Jadi bencana itu mulai atas itu langsung mensapu tempat tinggal penduduk-penduduk yang ada di sini, dan semua itu sosok anak kecil. Di situ saya mendapatkan visual anak kecil, bahkan anak bayi yang belum lama, bisa kita bilang belum nyampe 1 bulan, digendong-gendong ibunya, bahkan sosok ayah yang saling tolong, bantu saya, dan bantu saya. Ada firasat aku ya, aku kan punya kambing, aku kan di atas di bukit. Kita lihat dari atas ke bawah itu ya Allah, ini gimana kalau dari sini longsor katanya. Dari firasat aku sendiri sebelum kejadian 1 bulan itu. Dan di segi lain ada suatu yang bisa kita bilang ada segi hal di balik bencana semua itu. Saya mendapatkan kayak segi goibnya yang menyebabkan bencana ini terjadi. Oke. Sebelumnya masyarakat sempat ada yang mendapatkan firasat berupa mimpi sebelum bencana itu terjadi, atau mungkin firasat itu ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang mungkin tadi Kak Rudi dan Kak Den sempat lihat, mungkin monyet dan lain sebagainya. Jadi gini, Tasya, yang penduduk yang meninggal di tempat dekat kejadian ini adalah pas itu mendapatkan hal yang dimana hujan sangat lebat itu pukul 12 malam sampai pagi, tapi itu geledek, itu tidak ada hentinya, selalu aja bunyi sampai endingnya itu di jam 8 pagi muncullah kejadian yang bisa kita bilang bencana yang bisa menimbulkan tempat tinggal yang ada di sini tuh kayak tersapu semuanya, bahkan sampai ada yang sisa atapnya saja. Jadi memang karena mungkin tekstur tanahnya ini juga tidak rata, kemudian curah hujan yang cukup tinggi saat itu terus menerus, sehingga kejadian, dan katanya ini kejadian ini di awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari. Sebetulnya kalau kejadian bencana alam membuka tahun itu sebetulnya apakah akan menjadi tahun yang buruk atau gimana? Karena saat itu juga COVID ya, pas 2020 itu banyak bencana sekali. Jadi emang pada saat itu kalau segi logikanya adalah emang segi hujan yang sangat lebat yang menyebabkan tanah ini kayak nggak kuat menahan nampung hujan, endingnya itu longsor. Nah, di segi lain ada makhluk yang bisa kita bilang penguasa yang tidak suka adanya pembabatan alam. Pembabatan alam itu adalah kayak urusan alam kayak gitu, dengan membabat-babat pohon-pohon yang ada di sini untuk kepentingan finansial, lebih ke sana sih. Jadi, karena memang mungkin manusia cukup mengeksploitasi alam ya, sehingga terjadinya pembabatan pohon dan lain sebagainya itu mereka tidak suka seperti itu ya, kurang lebih. Mungkin Rudi mendapatkan vision yang hal lain. Jadi jin korin para korban berteriak-teriak, memanggil-manggil. Ada beberapa yang minta tolong, ada yang seperti berbisik-bisik tapi nggak jelas apa yang dia katakan. Penelusuran semakin mencekam.
Para sosok astral yang disinyalir merupakan faktor lain dari bencana yang terjadi satu persatu mulai memberikan tanda yang nyata. Lantas apakah kami mampu menuntaskan misteri yang menuntun kami ke sebuah pernyataan bahwa bencana yang terjadi terdapat keterlibatan sosok astral yang sejak dulu mendiami maupun menjadi alasan utama kampung ini berdiri? Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Aduh. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadikan tempat ini rumah kalian lagi. Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Aduh. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadikan tempat ini rumah kalian lagi. Di luar dari bencana yang terjadi, mitos akan adanya interaksi dari sosok astral yang kerap disebut leluhur dengan warga sekitar menjadi pertanda bahwa sebenarnya kampung Nyomplong memiliki cerita misteri sendiri yang jauh terkubur lama dan coba kami angkat kembali. Itu ada firasat wangi rokoknya itu kan udah meninggal ya. Ini bau rokoknya Mbah katanya, ini di mana ya Abah katanya. Ini rokoknya Abah gitu. Dari perasaan ibu katanya selamat katanya. Wanginya itu tercium rokoknya. Padahal di situ nggak ada yang rokok kayak gitu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya. Tapi karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Pada saat kami berjalan ngelewatin mungkin bisa aku bilang musola di tempat ini, tiba-tiba aku dan semua tim itu mendengar seperti ada suara kentungan dan itu berkali-kali. Walaupun memang dari penjelasan Frisly mungkin sosok-sosok di sini itu bukan berniat mengganggu, tapi di situ aku udah takut banget sih. Fasya mungkin itu kayak dikasih tahu kali ya, coba menjauh atau kita emang langsung aja ke sini. Yuk. Pelan-pelan. Nggak apa-apa sama aku. Wow. Assalamualaikum. Oke, kita coba untuk ke dalam. Dan menarik mundur lagi peristiwa. Oh ini serem banget ya, kok aku takut banget ya tiba-tiba. Pada saat aku dan Kak Frisly memasuki rumah itu, dan di situ aku udah bener-bener takut banget. Bahkan jujur, aku itu nggak mau masuk rumah itu karena aku udah ngerasain hawa yang gak enak banget sih. Ada yang ketawa. Aduh. Ada yang ketawa dari belakang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena sebenarnya dari awal tadi kita masuk juga aku sudah kulo nuwun isi permisi terhadap mereka yang masih ada di sini dan memang benar adanya lokasi ini. Menurut aku luar biasa Fasya karena aku nggak pernah yang namanya ketika datang disambut oleh keramaian, bahkan terhitung makhluknya itu benar-benar mencapai ratusan. Dari tadi tuh mengelilingi, mereka mengerubungi seolah-olah kita datang untuk memberikan sesuatu. Berikan sesuatu? Iya. Maksudnya? Karena gini Fasya, setiap rumah, setiap tempat tinggal yang memang ada di sini, itu masing-masing pasti ada sosok leluhur yang memang mereka dulunya tinggal di sini. Jadi, maaf, sebentar. Oke pemirsa, sekarang sepertinya Kak Frisly sedang mencoba untuk mengkilas balik di tempat ini atau di rumah ini dulunya itu seperti apa. Barusan kenapa tadi aku coba untuk ngulang lagi seperti apa sih kejadiannya dan apa yang membuat mereka ada di sini. Sebenarnya kalau ditarik mundur mengenai kampung ini sendiri, karena dulunya memang banyak sekali orang-orang hebat yang tinggal di sini yang mempunyai aturan sakral
kampung ini menjadi kampung Nyomplong. itu artinya memang terpilihnya manusia yang tinggal di sini berdasarkan keinginan mereka. Mereka dalam tanda kutip yaitu para leluhur terdahulu. Jadi ketika kamu mau datang ke sini untuk tinggal di dalam tanah ini, Fasya, kalian tuh harus menyiapkan cangkir. Yang apabila air di situ tidak tumpah, artinya kamu diizinkan. Tapi kalau misalnya di dalam cangkir itu ada sedikit air yang tumpah, kamu dan keluarga keturunan kamu tidak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Sebentar. Itu maksudnya cara mereka tahu hal itu tuh dari mana, Kak Frisly? Secara adat istiadat dari turun-menurun leluhur. Oh. Selain dari tragedi yang ada, penuturan Frisly membuka sejarah misterius yang diceritakan secara turun-temurun berkaitan dengan asal-muasal kampung Nyomplong. Mau dibikin kampung itu naro air secomplong itu, kata kalau boleh, nggak tahu, aku juga nggak ngerti ya. Menurut ngedenger dari Umi kayak gitu, naro cangkir dikasih air itu secomplong, kalau boleh katanya itu nggak tumpah gitu ya. Kalau masih berdiri boleh. Jadi namain itu ya kampung Nyomplong. Jadi Fasya, Yeah. beberapa pertanda dari para leluhur kalau misalnya amit-amit lagi akan ada seperti hujan besar atau gagal panen sekalipun, itu ada beberapa rumah di sini yang mungkin beberapa rumah diantaranya juga udah benar-benar hancur. Mungkin salah satunya ini pertandanya itu seperti bunyi-bunyian yang, dan itu sama persis sama suara yang pada saat tadi kita menuju ke sini. Sebentar, berarti makhluk atau sosok-sosok di sini tuh membunyikan sesuatu untuk memberikan pertanda. Betul. Bukan untuk semata-mata mengganggu berarti. Karena sebenarnya gini Fasya, pada dulunya mereka hidup berdampingan dan sangat amat damai dengan kita, para manusia. Karena memang adat istiadat yang sudah melekat, dan itu memang secara keturunan itu berlangsung sangat baik. Tapi nggak tahu kenapa pas tadi aku coba untuk menarik kilas balik dan berkomunikasi sama sosok yang menutup wajahnya dengan kelambu, kayaknya ada satu hal yang membuat mereka seperti marah. Ada juga satu tempat, mungkin nanti kita explore lagi ke sana. Ada satu rumah di mana sebenarnya rumah itu ditinggali atau tidak, itu akan menjadi titik magis. Jadi kayak hal-hal gangguan dari mereka itu akan terus berlangsung di titik sana. Di satu titik itu. Jujur ini aku ngerasa kayak gempa. Aku nggak tahu ini aku lagi dibawa mungkin ke suasananya sebelum terjadinya tanah longsor itu. Memang udah ada pergerakan dari tanah dari bawah ya Fasya. Jadi itu aku ngerasa tadi tuh kayak ada gelombang. Dan sekarang di atas kita, persis banget di atas kita, ada sosok yang seperti menutupi kita besar sekali. Tapi lagi-lagi bedanya adalah sosok ini sangat positif, tidak sama sekali mengganggu kita. Ada suara lagi ya? Iya. Ada suara lagi nggak sih? Nggak berarti Kak Frisly memang sosok-sosok yang banyak di tempat ini itu malah sosok positif. Betul. Coba Fasya bawa HT-nya. Ya. Coba dicek ke sana deh, ke tim sana. Masih baik. Jadi hanya berupa bisikan-bisikan ya. Karena memang untuk lokasi kali ini cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya, dimana kita datang ke sebuah rumah. Namun kali ini adalah seperti yang kita bisa lihat, ini adalah sebuah alam terbuka ya. Betul. Ini adalah bukit yang ya ini bisa kita bilang tebing bukit, tebingnya. Ini tebingnya. Nah, di sini itu betul kata Gudi, dan emang ada residu yang paling kuat itu soal panikan penduduk-penduduk yang ada di sini dulunya. Oke, tapi sebelumnya Kak Den dan juga Kak Rudi sempat beredar kabar bahwa
sebelum kejadian bencana alam tanah longsor tersebut, warga itu sempat mencium aroma gosong atau terbakar. Apa mungkin ada kaitannya antara aroma terus langsung kejadian bencana alam itu? Jadi gini, makhluk goib itu suka ngasih tanda, apalagi ke penduduk yang asli tinggal dekat sini. Contohnya misalkan entah dalam mimpi, ataupun bisa jadi wangi-wangian. Wangi busuk itu bukan hal yang baik, tapi mungkin bisa jadi bencana. Dan emang ada yang sosok itu emang suka ngasih vision, bahkan sosok itu bisa kita bilang hal yang positif lah ya. Merasa ada campur tangan gaib dari peristiwa bencana yang terjadi, dan Ananda mencoba menarik sosok astral yang pernah memberi tanda sebelum bencana datang. Boleh. Seperti apa sosoknya? Bisa digambarkan mungkin? Sosok ini bisa kita bilang sosok nyai dengan menggunakan kebaya. Nah, dia ngasih vision ngasih hal sesuatu ke penduduk-penduduk sini dengan bau busuk ataupun mimpi ataupun hal lainnya. Sebentar maaf. Cek ya, masuk ke sini kenapa? Gimana di sana, penelusurannya aman atau enggak? Aman sih, Fasya. Kebetulan kita lagi ada di daerah perkebunan gitu sih, tapi memang di sini juga nggak terlalu keurus. Di sana aman nggak? Di sini kita aman sih, kita juga lagi nelusurin salah satu rumah yang terkena dampak bencana itu sih, kata Tasya. Kenapa tadi aku bilang minta tolong dicek? Karena nggak tahu, aku tiba-tiba dapat gambaran ketika menyebutkan tentang tradisi, adat istiadat, dan amarah. Aku ngedenger satu dentuman suara dari arah sana, mungkin itu dari tim satunya, dan juga aku ngerasa gelombang tadi. Coba kita explore lagi kali ya, kita coba untuk jalan lagi ke jalanan depan. Kita coba. Tapi ini kenapa ya, Kak Rudi? Saat kejadian, yang terbentur kepalanya dulu. Dia sakit kepalanya. Jadi saat kejadian kepalanya terlebih dahulu. Mungkin di bawah tanah ini apakah ada korban yang tertimbun? enggak ada. Kejadiannya bukan di sini. Di sini sempat terjadi bencana, tapi nggak ada korban. Dan jin-jin korin, korban dari sana, beberapa ada yang pindah ke sini. Jadi yang saat ini kita jumpa, ini adalah yang jadi korban di tempat sana. Sebelah sana jadi dia pindah ke sana. Tapi Betul. sebetulnya kalau makhluk, gaib seperti itu, dia lebih suka di alam terbuka seperti ini atau di rumah-rumah gitu, seperti yang tadi kita udah kunjungi mungkin. Jadi gini, goib itu di mana aja itu ada, Mas ya. Bahkan kalau bisa kita bilang untuk di alam ataupun di bangunan itu semua ada. Tinggal dia nyaman di sebelah mana ya. Dan emang untuk level-level segi levelnya itu emang beda-beda. Goib yang ada di alam ataupun di bangunan. Dan kebanyakan goib yang ada di alam itu levelnya itu lebih high, lebih tinggi dibandingkan goib-goib yang ada di bangunan. Nah, betul, jadi kebanyakan di sini adalah yang pertama guys, dunia. Kalian dengar bunyi-bunyi nggak sih di situ? Tak hanya Frisly dan Fasya, Iya. Dan Rudi maupun Tasya mulai mendengar suara misterius dari arah belakang penelusuran. Flashback sesuatu itu, goib itu pada keundang. Jadi ingin juga di flashback walaupun itu nggak ada kepentingannya untuk kita. Jadi beberapa makhluk gaib di sana itu cari perhatian kita, seperti mau menyampaikan pesan. Kira-kira apa tuh yang mau mereka katakan? Apa mereka terganggu dengan kehadiran kita di sini atau gimana? Jadi saya sempat melihat siluman babi situ. Seolah tak ingin diacuhkan keberadaannya, sosok siluman yang sempat dirasakan kehadirannya oleh Den dan Rudi kembali memberikan sinyal gangguan.
Tak ingin ditinggalkan begitu saja, Den, Ananda dan Rudi mencoba mengejar sosok siluman yang mencoba memberikan sinyal gangguan ke penelusuran kami. Dia menghilang. Tadi dia lari ke sana kayaknya. Lari ke sana. Ke arah sebelah sana. Kan sebentar. Siluman babi ini maksudnya apa? Ngikut kita, ngintip kita. Nah itu dia makanya. Tapi dia kayak ngasih sinyal ke kita. Ayo. Udah mulai ada firasat-firasat yang tanda-tanda yang kurang baik sebetulnya ya. Dan itu makin kacau ketika Tasya itu masuk ke daerah hutan-hutan situ, perkebunan dan hutan-hutan yang mungkin bisa dibilang jarang tersentuh manusia ya, karena memang kelihatan dari rumput-rumputnya atau jalan setapaknya tuh susah banget. Tadi kita sampai jatuh-jatuh, bahkan samping kiri kita tuh jurang gitu, dan itu medannya bahaya banget sih. Bentar, makin kesini hawanya semakin pekat. Ya. Hati-hati, takutnya ini jebakan. Ya di atas. Ayo. Tak dapat dipungkiri, jalan setapak yang licin serta berada di pinggiran kali kering penuh bebatuan membuat pengejaran ini semakin mencekam dan berbahaya. Kak Rudi boleh tolong? Kak Rudi boleh tolong? Hei! Jangan nantangin saya. Ini baik-baik sama kamu. Hah? Awas jatuh Kak Den. Ini kenapa Kak Rudi? Jadi, Tasya, depan sana ada siluman, bisa kita katakan siluman babi. Hei! Siluman babi dan monyet. Kenapa kamu? Hah? Ingin apa? Kenapa dia membawa kita ke tempat seperti ini? Boleh ditanyakan mungkin Kak Den? Jadi, dia kayak dia suka. Bahkan, dia bilang, saya sangat membenci manusia yang datang ke sini, yang sudah merusak alam. Tapi Berbeda dengan apa yang Rudi dan Den Ananda temukan, Frisi dan Fasya masih melanjutkan penelusuran ke berbagai bangunan kosong layaknya perkampungan mati, hingga mereka melihat sosok astral yang mencoba untuk berkomunikasi. Oke, ini juga kenapa aku ngajak di sini barusan denger, aku nggak tahu semuanya dengar atau enggak, tapi aku ngedengar suara rintihan. Fasya, percaya nggak percaya sebenarnya ketika adanya ikatan baik antara manusia dengan mereka dengan cara hidup berdampingan, itu akan adanya bantuan secara tidak sadar, entah lewat mimpi, entah mungkin mencium wewangian, atau bahkan sampai melihat sosok dan dia menyuruh kita untuk pergi. Itu kalau misalnya benar-benar tujuannya baik ya. Tapi kalau tentang tadi nyium bau yang aku bilang kayak ada sesuatu yang dibakar, sosok di belakang ini mungkin sosoknya udah sering banget kita temuin. Sosok dengan badan terbungkus. Sosok dengan badan terbungkus. Tapi dia seringkali berpindah tempat dari posisi rumah ini ke rumah lainnya. Nih, kita mendekat ke arah sana karena sekarang dia terbang. Coba. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa Fasya, ayo. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Yuk. Udah? Oke. Sosoknya ini berpindah Fasya, biasanya seringkali mungkin ada suara ya. Seringkali mungkin aku, Kananda, Karudi, dan teman-teman lainnya yang punya kemampuan itu mencium aroma gosong atau aroma yang kurang enak dari sosok ini. Tapi beda, sosok ini mencium seperti buah yang dibakar. Jadi kayak ada manis dan menyengat
Dan itu pertanda apabila kalau misalnya ada masyarakat di sini yang akan meninggal. Karena memang percaya nggak percaya, orang yang di kampung ini kan meninggal ya dikuburnya juga di daerah sini. Betul. Ya Fasya. Mendiami tempat ini secara keturunan, nanti anaknya juga tinggal di rumah. Betul. Itu dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka juga sedih kalau misalnya tempat ini total benar-benar tidak dihunikan lagi. Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Aduh. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadikan tempat ini rumah kalian lagi. Dia berbisik secara lantang, tapi emang apa ya, kayak rintihannya tuh berasa. Intinya mereka berharap kalau ini masih bisa dijadikan tempat tinggal lagi. Ya. Tapi Fasya, aku ngerasa kalau adanya putus ikatan antara mereka, para leluhur yang dari tadi kita temuin, dan juga menghantarkan kita ke titik ini. Karena sekarang sosok-sosok seperti yang memakai hanya kain, terus sosok nini-nini ya, maaf tapi perempuan tanpa menggunakan apapun di bagian atas, tapi menggunakan sedikit kain di bawah dan membungkuk. Terus juga ada kakek-kakek yang jelas banget itu seperti memakai penutup kepala yang benar-benar untalan kain di kepala. Ya. Membawa tongkat kayu yang biasanya mereka gunakan dan tuncap di depan tempat seperti guanya mereka. Mereka bilang adanya putus ikatan antara kami dengan kalian. Perlahan, misteri yang ada mulai terkuak dari penuturan Frisly seolah membenarkan apa yang dirasakan Frisly. Sebuah petuah akan adanya ritual yang terlupakan di tempat ini dituturkan langsung oleh garis keturunan terakhir dari para leluhur. Kalau Abah mah, waktu Abah masih hidup mah ya, dulu tradisi Abah tapi sekarang mah nggak pernah yang pakai. Suka kalau bulan Muharram, suka sedekah bumi. Dia Numa katanya, kita harus sedekah ke bumi, kita makan dari bumi, dari tanah ibaratnya, dari tanah ya. Kita penghasilan kita berkebun dari tanah. Bantu pegang dong. Tolong. Lurus deket jembatan, tolong. Deket jembatan. Tim B, tolong backup dong. Tolong backup dong. Kalian. Sosok dengan badan terbungkus, tapi dia seringkali berpindah tempat dari posisi rumah ini ke rumah lainnya. Nih, kita mendekat ke arah sana karena sekarang dia terbang. Aduh. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa Fasya, ayo. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Yuk. Udah? Oke. Sosoknya ini berpindah Fasya, biasanya seringkali mungkin ada suara ya. Seringkali mungkin aku, Kananda, Karudi, dan teman-teman lainnya yang punya kemampuan itu mencium aroma gosong atau aroma yang kurang enak dari sosok ini. Tapi beda, sosok ini mencium seperti buah yang dibakar. Jadi kayak ada manis dan menyengat. Dan itu pertanda apabila kalau misalnya ada masyarakat di sini yang akan meninggal. Karena memang percaya nggak percaya,
orang yang di kampung ini kan meninggal ya dikuburnya juga di daerah sini. Betul. Ya Pak. Mendiami tempat ini secara keturunan, nanti anaknya juga tinggal di rumah Betul. itu dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka juga sedih kalau misalnya tempat ini total benar-benar tidak dihunikan lagi. Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadikan tempat ini rumah kalian lagi. Dia berbisik secara lantang, tapi emang apa ya, kayak rintihannya tuh berasa. Intinya mereka berharap kalau ini masih bisa dijadikan Tempat tinggal lagi ya. Tapi Fasya, aku ngerasa kalau adanya putus ikatan antara mereka, para leluhur yang dari tadi kita temuin, dan juga menghantarkan kita ke titik ini. Karena sekarang sosok-sosok seperti yang memakai hanya kain, terus sosok nini-nini ya, maaf tapi perempuan tanpa menggunakan apapun di bagian atas, tapi menggunakan sedikit kain di bawah dan membungkuk. Terus juga ada kakek-kakek yang jelas banget itu seperti memakai penutup kepala yang bener-bener untalan kain di kepala, membawa tongkat kayu yang biasanya mereka gunakan dan tuncap di depan tempat seperti guanya mereka. Mereka bilang adanya putus ikatan antara kami dengan kalian. Putus ikatan. Coba sebentar. Aku coba untuk kulonowon sebentar ya. Nggak apa-apa Fasya. Oke, pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang melakukan kulonowon terhadap sosok-sosok di tempat ini. Karena memang dari penjelasannya Kak Frisly tadi, beberapa sosok yang kami temui itu adalah sosok yang positif. Ada gambaran yang di tanah ini dulunya sengaja ditanamkan atau adanya seperti pemberian karena adanya negosiasi Fasya antara kita manusia dengan leluhur mereka yang memang sudah dari lama tinggal di tempat ini. Mereka tuh meminta bahwa kalian jadi manusia tidak boleh lupa apa yang kalian raih, apa yang kalian dapatkan harus tetap kalian sumbangkan kepada tanah ini. Perlahan, misteri yang ada mulai terkuak dari penuturan Frisly seolah membenarkan apa yang dirasakan Frisly. Sebuah petuah akan adanya ritual yang terlupakan di tempat ini dituturkan langsung oleh garis keturunan terakhir dari para leluhur. Waktu Abah masih hidup mah ya, bulan Muharram suka sedekah bumi. Dia numa katanya kita harus sedekah ke bumi, kita makan dari bumi. Muruang ayam dipotong didoa-doain gitu, dia baca doa-doa di situ. Sekarang mah nggak dipakai, semenjak Mbah nggak ada. Nah, si babi itu sempet. Aromanya juga di sini lebih pekat ya? Iya. Sementara itu di sisi lain, penelusuran Den dan Rudi mendapat gangguan hebat dari sosok astral berwujud siluman hingga menyebabkan keadaan semakin tak kondusif. Karudi. Tolong. Awas, Kadian kalau jatuh. Ini gimana dong dua-duanya lagi? Dua-duanya gimana dong? Tolong. Aduh, aku panik jadi susah geraknya. Ini aku juga dengar dari tadi. Aku boleh minta backup nggak sih? Soalnya di sini Karudi sama Kaden dua-duanya kayak. Tim, itu di sebelah mana ya Kak? Kita dari lokasi awal kita pisah itu di mana? Sebelah kanan? Kak Tasya. Iya, Kak Tasya. Iya. Kak Tasya itu lokasinya di mana? Kak Tasya lagi di mana? Tong
Yaudah, kita ke sana yuk. Kita ke sana. Yaudah, kita ke sana pelan-pelan. Pelan-pelan, kita tetap pelan-pelan, Fasya. Ayo. Dan tadi ada suara pentongan ya. Tasya itu lokasinya di mana, Kak Tasya? Pelan-pelan, Fasya. Gak apa-apa, arahin. Kak Tasya, lokasinya di mana, Kak Tasya? Boleh dibantuin nggak sih? Aku bingung, takut. Lampu. Mati lampu. Apa? Lampu apa itu? Untuk apa ke sini? Ngapain kamu bawa lampu? Hah? Oh, saya jatuh. Awas, hati-hati. Tolong dong di sini dong, tolong dong, backup dong. Situasi semakin mencekam. Kalau salah satu sosok meminta kami mematikan penerangan dengan ancaman menjatuhkan diri ke kali penuh batu. Fasya, tolong. Hati-hati, sumpah. Sumpah. Tolong dong. Lampu. Takut. Timbe, tolong backup dong. Gangguan yang kami hadapi tak dapat dianggap remeh. Kacauan saat penelusuran pun tak bisa dihindari. Hingga tim pun harus bersatu menghentikan gangguan ini. Kalian, hati-hati. Bantu pegang dong. Tolong. Lurus deket jembatan, tolong. Pelan-pelan. Kru, hati-hati kru. Apa? Di sebelah mana, Kak Tasya? Sini, lurus sini ya. Dekat jembatan. Jembatan di mana? Jembatan di mana? Tolong, bantuin keadaan aku. Den, di mana, Den? Ini. Aku bingung banget. Kenapa kayaknya? Au. Kenapa? Aku. Ayo kita. Oh iya. Situasi semakin mencekam, di mana Fasya dan Frisly membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan jarak yang cukup jauh untuk memberikan bantuan. Kamu bisa. Frisly. Kak Frisly. Awas. Aku akan berdiri. Aku akan sana. Di sana. Fasya pelan-pelan. Yatim pelan-pelan. Gak apa-apa. Kita komunikasi. Frisly. Assalamualaikum. Kamu sosok kera. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Aku akan menunjukin kalian tempat semua yang. Sebentar. Aku akan jamin anak ini. Iya. Ikutin aku. Sebentar. Ikutin aku. Sebentar. Aku tidak akan menyakiti anak ini. Kamu? Ikutin aku. Ikutin aku. Ikut kemana? Kalau gitu. Kita komunikasi baik-baik aja. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Tuntun kami berjalan dan komunikasi dengan baik. Pegang sang. Awas. Pegang saya. Ini nggak apa-apa. Pegang tangan saya. Kalau kamu mau komunikasi, pegang tangan saya. Aku tidak mau ada yang nggak apa-apa nggak? Iya, nggak apa-apa. Kamu pegang satu. Nggak apa-apa. Nanti dia. Aku takut dia lompat ya ke situ. Sumpah itu. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Fasya, jagain Kak Tasya. Pelan-pelan yuk. Apa yang mau kamu kasih unjuk? Aku akan jamin anak ini. Bukan tentang jaminan. Bukan tentang jaminan. Pelan-pelan. Nggak apa-apa Kak Rudi. Pelan-pelan. Aduh. Entah apa yang dimau dengan sosok ini. Namun yang pasti sosok yang mengajak kami berkomunikasi seolah ingin menunjukkan sesuatu di area ini. Meski kekhawatiran kami tetap tak terlepas dari situasi yang ada. Hati-hati samping jurang. Iya, pelan-pelan. Baik. Pelan-pelan.
Pelan-pelan. Oke, kamu diam di sini. Kamu diam di sini. Komunikasi baik-baik. Tunggu. Komunikasi baik-baik. Itu pegangin. Aduh. Nggak apa-apa. Kamu. Kan Anda sama aku. Oke. Apa? Nanti. Air. Enggak. Nanti. Iya, udah. Apa? Oke. Pemirsa. Apa? Sekarang udah. sosok ini seperti menuntun kami ke suatu tempat. Sudah. Yang jujur aku nggak tahu itu kemana. Aku nggak tahu apakah ini sosok yang negatif atau positif. Ini ada sebuah tumpukan. Iya. Semua mengalami adanya. Dia adalah sosok yang mengetahui segala bencana di sini. Beliau adalah ketua ataupun penguasa. Siapa namanya? Boleh kami tahu? Siapa? Ayo aku kenalkan. Tidak. Jangan saja. Tidak bisa. Enggak Jangan bisa. dikasih. Itu yang jangan. Enggak apa-apa kata Tasya. Enggak. Siapa? Panggil saya, biasa dipanggil Kiai. Siapa? Kiai biasa dipanggil. Siapa? Kiai. Aku tidak menyebutkan nama. Tidak boleh Tidak mau menyebutkan namanya. Dan benar saja, sosok astral tersebut menunjukkan sosok astral lain yang berkuasa di area ini, yang mana berada di sebuah air terjun dengan kucuran air yang kecil. Hingga akhirnya kondisi kembali kondusif dan aman. Nih kan Anda. Minum. Oke, sebentar. Wow. Sambil mungkin aku ceritain kali ya. Tasya, Kak Rudi. Sebenarnya tadi aku sama Fasya tuh lagi menjelaskan tentang adanya ikatan yang terputus. Betul. Sehingga menimbulkan amarah. Dan sebelum itu, kenapa tadi aku minta Fasya cek? Karena aku nggak tahu kenapa kita di timku kita ngerasain adanya gelombang. Semuanya kayak gempa. Seperti gempa. Bener-bener itu aku sampai kaget karena aku takutnya emang ada gempa dan ini daerah rawan. Jadi aku coba mastiin lagi baik-baik aja atau tidak, dan aku dengar suara dentuman berkali-kali. Suara pukulan pentungan sampai akhirnya Fasya juga nyium bau sesuatu yang terbakar, dan itu baunya bukan pahit atau busuk, tapi ini malah kayak ada manis. Jadi memang adanya sosok yang ngasih tahu kalau seperti makanan yang terbakar, dan mungkin itu ada ikatan dengan tanah, dengan adanya sesuatu yang kita sembahkan dengan tujuan baik. Oke, sesuatu yang kita ikatkan dengan tujuan baik. Karena memang tadi sebelum kejadian ini juga kita sempat sama-sama dengar ada kayak ranting yang dipotek-potek. Habis itu Kak Rudi dan Kak Den sempat bilang katanya ada kera dan babi. Kemudian dua-duanya tadi langsung hilang kayak gitu, dan aku jadi panik banget. Gak apa-apa. Jadi tadi memang si babi itu pengen nyerang salah satu kru, kemudian saya tarik supaya jangan kena tim kita. Saya tarik itu setelah saya coba komunikasi batin dengan si siluman babi. Habis itu saya dapat apa pesan dia kurang lebih sama dengan yang dikatakan si monyet itu. Jadi dulu ada seperti perjanjian negosiasi dan sebagainya, ada semacam ritual gitu kan, adat istiadat gitu yang harus dilakukan, tapi itu sudah lama tidak dilakukan, dan akhirnya si makhluk-makhluk yang di sini yang tadinya menjaga jadi menjadi marah dan akhirnya timbullah bencana. Nggak berarti emang kita ketemu benang merahnya sih. Jadi betul. Emang kita kan beda jalur banget tuh tadi. Iya. Aku dan Fasya coba untuk tarik kilas balik, dan memang benar adanya pemukiman ini lebih banyak dihuni oleh sosok-sosok leluhur yang sebenarnya mereka dengan tujuan yang sangat amat positif. Tapi emang tadi aku juga sempat bilang ya Fasya, ada satu hal yang membuat dia marah. Dan ternyata komunikasi lewat kalian berdua. Cuma untungnya mungkin insya Allah ya kita niatnya baik juga. Pelan-pelan. Gak apa-apa kan Anda? Seketika, Dan seolah merasakan sesuatu panggilan dari arah air terjun yang disinyalir terdapat sosok kuat. Batu yang ngeluarin air itu di situ sumber kehidupan. Oke, karena dan ada sosoknya katanya. Pas lihat air juga dia sempat ngomong sumber kehidupan. Ya. Maksudnya adalah air itu adalah petunjuk.
si sosok yang sangat kuat itu tinggal di antara air. Tapi aku jujur, aku kaget banget dimana Kak Frisly bener-bener baru aja minta aku untuk confirm ke tim kalian kalau kayak kalian baik-baik aja kan. Beberapa menit setelahnya langsung ada komunikasi ke Kananda dan Kak Rudy. Itu kayak bener-bener wow. Aku nggak habis pikir sih. Karena memang walaupun tidak terlihat dengan mata, tapi mungkin mereka antara satu dengan yang lain bisa berkomunikasi. Terhubung juga mungkin betul. ya. Mungkin visi semuanya kalau minta night vision dulu. Tim minta night vision. Mungkin saya minta satu ya. Apa? Satu cam, nyalakan dulu nggak apa? Nyalain dulu satu lampu. Saya minta satu cam untuk ikut saya yuk. Satu kamera ikut kalian tunggu sini. Hati-hati. Kalian bisa sendiri sama tim aja cukup atau mau didampingi? Nggak usah udah. Gak apa-apa, kita di sini berarti. Pelan-pelan. Betul. Dan sekarang pemirsa, aku nggak tahu apa yang ingin dicoba lakukan Kananda. Sepertinya ingin berkomunikasi ya dengan sosok yang di sana, cuma Kananda meminta kita untuk tetap di sini dan Kananda sendirian yang ke sana. Karena mungkin ini yang membedakan lokasi ini dari lokasi sebelumnya ya. Karena sebenarnya lokasi ini adalah titik di mana kita berhubungan secara langsung oleh 3 titik makhluk. Makhluk hutan, makhluk gunung, dan para leluhur. Air terjun itu emang awalnya ada, tapi cuma sedikit. Setelah longsor itu kan sekarang jadi kebuka itu cadas-cadasnya, jadi tinggi banget. Sosok-sosok aneh emang ada. Salah satu warga saya pernah ada yang lihat, ada sosok makhluk hitam tinggi, katanya matanya merah. Karena aman sendirian di sana. Seperti sebuah nyanyian ya. Tembang. Itu tembang. Jadi kalau komunikasi dengan makhluk goib itu dengan tembang ya. Tim juga aroma ya. tetap berkonsentrasi ya, tetap fokus, jangan sampai ada gangguan yang sampai kena itu tim. Mau tahu yang beda nggak kali ini? Di tim aku sebenarnya dari tadi kita diikutin dan rata-rata di tim aku itu ditempelin. Aduh. Tapi tujuannya tidak ada yang mengarah ke negatif aja. Tujuannya emang ngasih gambaran peristiwa kehidupan di sini. Oke, di situ udah nyala. Kita bisa nyalain juga mungkin ya. Ya tim. Boleh ya bantu nyalain lampu. Tim. Hati-hati Kananda. Aduh, Kananda hati-hati. Pelan-pelan. Udah. Yuk. Kita sambil Kita jalan. cari, iya. Ya, kayaknya kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih aman aja kali ya. Silakan bantu jelaskan. Ya, kurang aman juga di sini. Hati-hati. Seakan tak putus dengan gangguan yang ada. Dan Ananda kembali mengalami gangguan beserta tim. Namun kali ini berbeda meski sekali lagi kondisi kembali kondusif. Ini di sini udah jauh lebih aman ya. Iya. Karena tadi memang medannya juga benar-benar nggak mendukung banget, tempatnya sempit, samping kita juga itu jurang dan itu rasanya bahaya banget kayaknya kalau dilanjutin lagi ya. Betul. Sekarang juga udah malam banget. Emang larangannya di sini kan maksimal cuma sampai jam 5 sore. Betul. Dan ternyata memang betul adanya bahwa setiap tempat itu kan punya pantangannya sendiri dan emang kita udah diperingatin kan. Tadi tuh nggak boleh lebih dari jam 5 sore. Di sini udah benar-benar nggak ada aktivitas, nggak ada cahaya sama sekali kalau bukan dari teman-teman tim. Jadi udah benar-benar nggak kondusif. Tadi mungkin Kak Den boleh diceritain apa yang dialami? Jadi pada saat kalian bahasanya
ngasih tahu soal tadi kejadian-kejadian tadi itu pada saat di atas, tiba-tiba di belakang itu kayak muncul sosok yang sangat gede sekali. Di sini udah jauh lebih aman ya. Iya. Karena tadi memang medannya juga benar-benar nggak mendukung banget, tempatnya sempit, samping kita juga itu jurang dan itu rasanya bahaya banget kayaknya kalau dilanjutin lagi ya. Betul. Sekarang juga udah malam banget. Emang larangannya di sini kan maksimal cuma sampai jam 5 sore. Betul. Dan ternyata memang betul adanya bahwa setiap tempat itu kan punya pantangannya sendiri dan emang kita udah diperingatin kan. Tadi tuh nggak boleh lebih dari jam 5 sore. Di sini udah benar-benar nggak ada aktivitas, nggak ada cahaya sama sekali kalau bukan dari teman-teman tim. Jadi udah benar-benar nggak kondusif. Tadi mungkin Kak Den boleh diceritain apa yang dialami? Jadi pada saat kalian bahasanya ngasih tahu soal tadi kejadian-kejadian tadi itu pada saat di atas, tiba-tiba di belakang itu kayak muncul sosok yang sangat gede sekali. Tapi bukan sosok yang biasa kita temuin. Fasya, Tisi, Tasya, Udi, sosok ini bisa kita bilang suatu Danyang. Danyang itu adalah salah satu sesepuh, bisa kita bilang sesepuh yang mungkin penjaga yang paling kuat di suatu bukit yang ada di sini. Nah, saya minta coba untuk izin ke beliau. Kita punya aktivitas di sini supaya beliau mengizinkan juga. Ya, dia sih hanya ngangguk aja. Insya Allah itu tanda baik. Tapi kita nggak tahu nanti akan ada apa-apa. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa lah. Pokoknya kayak gitu sih. Hanya itu aja. Jadi dia ngangguk, pastinya mudah-mudahan itu adalah tanda yang baik. Tapi tadi tim kita sempat ketempelan juga. Iya, salah satu tim mendapatkan gangguan ya. Kenapa tuh ya? Kalau kebetulan karena salah satu timnya kan tadi bareng sama aku dan Fasya ya. Jadi tadi pada saat aku menjelaskan di salah satu titik, sebenarnya memang aku melihat tadinya sosok nenek-nenek lagi-lagi leluhur yang menduduki pundak sebelah kiri. Jadi benar-benar duduk gitu. Duduk secara perlahan dan emang langsung dapat respon secara fisik ya ke manusia. Tapi insya Allah, lagi-lagi insya Allah kita berdoa semuanya bisa berjalan baik sampai nanti selesai. Amin. Pastinya setiap tempat itu punya ceritanya masing-masing. Dan kita harus hormatin setiap aturan ataupun larangan juga. Dan juga emang aku pun baru tahu ternyata di tempat ini, di desa ini tuh para penduduknya itu masih mempunyai ikatan yang baik dengan para leluhurnya. Betul. Tetapi sampai ada satu kejadian yang membuat leluhur di tempat ini tuh seperti murka. Aku jujur aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Cuma tadi Kak Frisly menjelaskan kalau leluhurnya itu ada minta apa, Kak Frisly? Seperti sebenarnya simpelnya adalah adat istiadat yang secara turun-menurun sudah terbiasa dilakukan, lalu terputus. Jadi memang permintaannya simpel. Apa karena kita makhluk tanah gitu, apa yang dari tanah, apa yang kita ambil harus sedikit kita berikan juga kepada mereka. Karena hidup mereka itu memang dari awal berdampingan. Itu aja sih. Memang nyambung juga ya kalau ditarik garis benang merah antara lokasi mungkin yang didatangi sama Kak Frisly dan juga Kak Fasya. Kemudian juga ternyata ada komunikasi juga dari tim kita adalah adanya sebuah adat istiadat yang sempat terputus, yang sebetulnya itu adalah adat yang baik ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya kita mencari lokasi uji berani. Cuma jujur dari aku pribadi tidak menyarankan di tempat ini karena memang tadi juga bisa dilihat medannya berbahaya ya. Mungkin Kak Rudi, Kak Frisly atau Kak Nanda mempunyai tempat rekomendasi? Kalau dari aku, menurutku lebih aman itu di spot yang tadi kita penelusuran, Fasya. Karena kan itu masih banyak bangunan ya. Dan menurutku itu jauh lebih mudah juga untuk kita jemput atau berkomunikasi lah sama sahabat uji berani. Gitu sih Kak. Boleh kalau gitu, mungkin kalian boleh siap-siap di sana. Aku ditemenin sama Kak Rudi, boleh kita jemput ke sahabat uji berani dulu. Boleh. Nanti, biar aku kan nggak tahu tempatnya, mungkin Kak Rudi tadi kita bisa sama-sama tim bareng-bareng ke sana. Kak Rudi boleh dampingin aku ya Kak Rudi ya? Iya, ayo. Ya, kita mencari sini ya. Di mana Kak Frisly, Kak Nanda? Nah, ini Kak Nanda. Mulai dari titik ini
ini menjadi area untuk sahabat uji berani kita. Adanya eksperimen kali ya Fasya, karena sebenarnya titik ini, jalur sini, dan ini rumah yang tadi sempat kita bahas juga Fasya. Karena kan Anda tadi tuh aku sempat ngebahas titik-titik di sini. Jadi nanti Fasya menurutku sahabat uji berani bisa jauh lebih aman. Nanti dia bisa explore masuk ke dalam sini dan juga lurus ke sana, karena posisinya saat ini kita berdiri di area tusuk sate. Betul. Menurutku sih cocok. Tapi emang di segi lain emang ini lumayan apa ya bahasanya, untuk intensitas goibnya lumayan tinggi juga Pak. Oke, baik kalau gitu kita ke monitor kali ya Kak Frisly. Siap. Yuk. Lokasi uji berani kali ini adalah persimpangan 4 bangunan rumah yang sudah terbengkalai, di mana kerap dikuatkan dengan mitos rumah tusuk sate yang disinyalir memiliki eksistensi yang kuat akan sosok astral yang berada di area kampung ini. Oke pemirsa, jadi sekarang Tasya dan juga Kak Rudi udah bersama dengan sahabat uji berani. Kita boleh kenalan dulu mungkin dari namanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Senja Sari Putri, umur saya 22 tahun. Pekerjaan saya usaha kuliner. Oke. Sedangkan satunya? Halo, saya Caroline, umur saya 19 tahun, saya mahasiswa. Oke, sebagai mahasiswa. Kalian udah lama? Udah. Sahabatan? Iya, udah 3 tahun. Udah 3 tahunan. Jadi kenapa untuk uji berani kali ini tuh berdua? Karena memang tempatnya juga cukup besar sekali ya Kak Rudi ya. Jadi mungkin kalau sendiri kayaknya agak berat nih. Jadi mungkin kita akan kolaborasikan kalian berdua. Boleh tanya nggak motivasinya untuk ikutan uji berani ini apa? Kalau aku sih ikut uji berani ini pengen nguji keberanian aku sampai mana. Terus juga kan tempat ini udah mistisnya tuh lama banget. Dan udah tinggalin 3 tahun ya. Sama kurang lebih rasanya. Oke. Kalau gitu nanti kalian akan dipasangkan beberapa alat-alat dari tim kami supaya lebih safety juga dan lebih aman. Tapi tetap ya jaga kesehatan, jangan sampai ada yang bengong antara satu dengan yang lain. Oh ya. Kalian udah siap? Siap. Kalau gitu langsung sebelah sana. Boleh pelan-pelan. Maju lagi terus. Oke. Sekarang ke belakang, putar balik. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita udah sampai di lokasi uji berani. Boleh dibantu pegang lilinnya itu untuk pencahayaan kalian. Jadi tugas kalian di sini adalah untuk melihat ke seluruh rumah yang ada di sini dan mencari sebuah lonceng atau bel. Tapi kami memberikan waktu paling lambat yaitu adalah 1 jam. Jadi jika 1 jam tapi tidak ketemu, maka kami akan kembali menjemput beserta dengan tim supaya nggak kenapa-napa juga karena sekarang udah lumayan malam. Kalau seandainya sebelum 1 jam lonceng juga belum ketemu, tapi kalian mungkin merasa ada sesuatu yang sudah tidak kuat lagi, kalian sudah diberikan peluit. Nah, peluit itu silakan untuk ditiupkan. Nanti tim kami akan menghampiri Senja dan juga Caroline. Mengerti sampai di sini? Iya, ngerti. Oke. Kalau gitu tim, boleh tolong dimatikan lampunya. Kalau untuk pribadi sahabat uji berani kita sendiri itu tipe orang yang penakut atau lebih cenderung rasa penasarannya Kak Frisly, Kak Rudi, dan Kak Nanda? Kalau sejauh ini sih kalau dilihat segi penakut sih enggak ya. Tapi yang saya lihat psikisnya itu sudah mulai tidak stabil. Bahkan kayak akan ada gangguan, bisa kita bilang gangguan, tapi saya masih belum tahu nih apa yang akan dimunculkan sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Lihat jalan. Sini. Tuh ini. Aduh. Hati-hati. Kenapa?
Hati-hati lewatnya. Kita kemana lagi? Ada rumah. Tuhan. Buat masuknya kemana ini? Kita nggak boleh. Mana ya? Terus kemana lagi? Kenapa? Ini bisa dibuka. Mau masuk rumah itu lagi. Ayo. Tuhan, ya Tuhan Yesus. Aku baca. Aduh, bukakan. Coba lihat jalan. Banyak banget rimbun. Belum. Aduh. Ini kotor banget lagi di sini. Nggak ada apa-apa lagi di sini. Kayak gimana? Tunggu sini. Kita masuk ke sini coba yuk. Ada? Di sebelah mana? Ada makhluk apa itu? Oke, kita udah loncengnya, Kak. Dapat loncengnya. Udah, berarti kita ke sana ya. Yuk, kita jemput. Yuk. Halo, Kak. Senja sini. Pelan-pelan. Kak, tolong. Kakak. Ayo yuk. Hai. Nah, sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kakak berdua karena sudah berusaha berani pada malam hari ini. Tapi mungkin boleh diceritakan apa saja yang dirasakan? Tadi aku pusing soalnya. Pusing? Pas masuk rumah Tapi itu tadi juga sempet rada ada gimana gitu. Kenapa tadi sempat ada yang megang? Ada yang megang? Iya. Tadi pas kamu teriak itu? Enggak, aku yang teriak. Soalnya tadi tiba-tiba di depan situ pintunya bunyi. Ada yang gedor-gedor. Oke, tapi apa melihat mungkin sosok seperti apa? Tadi sih aku lihat sekelebat kayak putih lewat-lewat terus gitu, Kak. Ya makanya aku dari tadi pusing juga, mual gitu, nggak enak di sini. Ya, sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kakak berdua karena udah mengikuti berani. Nah, mungkin bisa ditenangkan sambil jalan ya. Ayo, ya boleh kita ke tempat yang lebih nyaman ya. Dek. Pasha. Pelan-pelan. Dek. Isi, sukmanya Pasha nggak ada. Gua minta kain hitam. Rizli.
Oke, tapi apa melihat mungkin sosok seperti apa? Tadi sih aku lihat sekelebat kayak putih lewat-lewat terus gitu Kak. Ya makanya aku dari tadi pusing juga, mual gitu, nggak enak di sini. Ya, sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kakak berdua karena udah mengikuti Jibrani. Nah, mungkin bisa ditenangkan sambil jalan ya. Ayo, ya boleh kita ke tempat yang lebih nyaman ya. Dek. Mas ya? Pelan-pelan. Dek. Gantung. Kampung. Ini isi sukmanya Fasya nggak ada. Gua minta kain hitam, kembang. Sukmanya Fasya kan lagi ada urdi berani, maksudnya kenapa ada aku gitu loh? Gua minta kain hitam, cepet ambilin kain hitam, kembang, cepet bawain gua kesini. Rizky tenang dulu, Rizky tenang. Ayo cepet, kamu dia kemana? Gua cuma dikasih waktu hanya 15 menit untuk dapetin Fasya. Ayo cepat. Hati-hati. Ayo kamu jalan. Ayo cepat. Enggak, Fasya. tenang. Riz, tenang, Riz. Fasya. Kemana lagi? Ayo cepat. Kamu tunggu sini. Tunggu dulu. Udah di sini aja. Tunggu sini dulu. Udah di sini aja. Udah tenang ya. Tenang. Udah. Takutnya malah kenapa-napa kalau kamu kesana. Tenang. Sabar, maksudnya. Tadi kamu jalan kemana lagi? Kaden, kita kemana Kaden? Kaden, ini udah jauh banget Kaden. Aduh, ini aman gak sih? Hai. Kaden! Aduh. Sumpah ini malah jadi bahayain semua, tahu nggak sih Kaden? Kaden! Auzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Siapa yang bawa hati? Bukan soal atau apa. Apanya ini? Temen gua, coy. Cepet kok. Dika, ada nggak Dika? Cepet Dika. Lagi. Cepet, Kalau emang dia maunya ada satu badan lagi atau ada enggak ada. Aku aja. Jangan kayak gitu dong ngomongnya. Enggak. Semua datang di sini sama-sama, pulang sama-sama. Enggak. Dia kan nggak tahu apa-apa juga Kak. Ayo cepet. Dari tadi yang ngejelasin juga aku. Cepet dong, cepet. Gak boleh, gak sama kira. Ayo cepet dong, cepet. Enggak, senang ya. Assalamualaikum ya Rijal Gaib, assalamualaikum ya Khadimul Gaib, assalamualaikum ya Sayyidul Makam Sayyidul Wilayah Kampung Nyomblong. Aku udah lemes. Ayo udah pelan-pelan. Nggak usah lari. Pelan-pelan. Badannya Bangunin dudukin dulu, ayo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hangat-hangat. Sini. Tisunya boleh. Dia jalannya lancar.